Mengapa saya tetap gagal di Atomi? Nah, ini banyak pertanyaan yang atomian yang sudah rutin menjalankan Atomi sesuai ajaran Mr. Park gitu ya, ataupun yang sudah ikuti mentornya tetap gagal gitu ya. Nah, di sini saya tidak berbicara untuk orang-orang yang tidak mempunyai mimpi ya. Kalau mereka tidak punya mimpi ya sudah pasti mereka tidak akan pernah berhasil. Nah, di sini saya berbicara tentang kenapa saya sudah punya mimpi, saya sudah bikin live skenario, saya sudah hadir ke seminar, saya sudah ibaratnya saya sudah melakukan hal-hal yang katanya perlu saya lakukan seperti 8 langkah sukses ataupun 8 core checklist itu semua sudah saya lakukan. Tapi kenapa saya tetap gagal? Nah, di sini saya mau menunjukkan bahwa kita gagal di Atomi itu butuh mujizat ya sebetulnya ya. Tapi ada beberapa orang yang sebetulnya untuk sukses, mereka yang butuh mujizat. Nah, disinilah saya mau menjelaskan satu persatu mengapa pertanyaan ini tetap ada gitu ya. Mengapa saya tetap gagal walaupun satu, dua, tiga ya. Nah, Anda tahu bahwa kalau kita mau menang, pastinya kita harus bertanding ya. Jadi tidak ada kemenangan tanpa pertandingan ya. Berarti Anda harus mengetahui dulu kenapa saya tetap gagal? Berarti Anda belum menang, berarti mungkin pertandingan Anda yang salah atau cara Anda bertandingnya yang salah, ya. Nah, jadi ada tiga jenis atomian ya di atomi ini. Yang pertama adalah orang-orang yang memiliki mimpi ya, atau impian yang tinggi. Anda mau punya rumah yang baru, besar gitu ya, yang kamarnya 5, 7, 10. Ataupun Anda yang mempunyai mimpi untuk bisa jalan-jalan, nggak hanya setahun sekali atau 3 tahun sekali gitu ya, mungkin setiap 3 bulan. Atau Anda mau memiliki uang cash di bank gitu ya, Anda sekarang misalkan tiap akhir bulan selalu minus gitu, Anda mau punya 100 juta di bank gitu ya, ataupun Anda mau punya mobil, mobil baru atau mobil supercar gitu ya, Anda pengen memiliki mobil sport, atau kebanyakan dari kita mau memiliki kebebasan atau freedom ya. Freedom tidak hanya tentang waktu, tapi yang disertai dengan uang. Nah, jenis pertama ini adalah orang-orang yang memiliki impian, tapi tidak melakukan action ya. Tidak melakukan apa-apa ya, tidak melakukan tindakan untuk memenuhi atau menggapai impian-impian tersebut. Kata-kata mereka adalah seperti ini biasanya, saya nggak bisa sukses karena customer saya nggak ada yang belanja. Saya nggak bisa sukses karena mungkin upline saya tidak pintar gitu ya, ataupun saya tidak memiliki partner. Jadi kesuksesan saya adalah tanggung jawab mereka gitu ya. Jadi Anda berasa bahwa sukses itu ada di tangan mereka, bukan di tangannya saya ya. Jadi orang ini selalu melemparkan blaming gitu ya, menyalahkan orang atas kegagalannya dia gitu. Nah, orang-orang seperti ini lumayan banyak Bapak Ibu ya. Saya bilang mungkin hampir seperempat orang-orang yang di Atomi seperti ini ya. Mereka waktu join Atomi memang memiliki mimpi, tapi setelah itu mereka hanya duduk saja di rumah ya menunggu kayak partner jackpot keluar gitu ya, ataupun dapat leader dengan harapan satu leader kiri satu leader di kanan tanpa melakukan action, nggak bikin home party ya, nggak bikin Zoom, nggak pernah sharing, nggak pernah melakukan yang 8 langkah sukses ya, ataupun yang 8 core inti harian, yang checklist itu juga nggak pernah dilakukan. Orang-orang yang tidak melakukan action ini sudah pasti gagal ya. Jadi apalagi dengan sikap bahwa saya nggak bisa sukses karena, nah ini sudah kata-kata yang ibaratnya Anda sudah bisa deteksi bahwa orang ini adalah orang yang tipe pertama. Memiliki mimpi tapi tidak melakukan action. Jenis orang kedua adalah orang yang memiliki mimpi dan juga mengambil tindakan ya, action, tapi tidak efisien tindakannya ya. Dan juga dia tidak growing, artinya tidak berkembang ya, tidak ada pengembangan diri. Nah, menurut saya ini adalah kategori jenis atomian yang paling banyak ya, yang terbanyak mungkin sekitar ya 80% mungkin ya, orang-orang yang di atomi adalah seperti ini. Memang mereka sudah memiliki impian yang tinggi ya, seperti Mr. Park bilang, waktu Anda menuliskan impian ini jangan rendah hati, jangan rendah diri ya. Anda tulis setinggi-tingginya yang dibilang dengan super dream ya, supaya waktu Anda memiliki super dream, maka masalahnya tidak ada ya. Jadi orang-orang seperti ini juga mengambil tindakan di lapangan. Mungkin dia bikin home party, dia bikin
acara-acara yang mungkin table talk ya atau ajak ketemu member dengan Zoom dan lain sebagainya, tapi tidak efisien ya. Maksudnya apa ini? Tidak efisien. Jadi mereka berpikir bahwa tindakan atau pekerjaan action yang sibuk ini adalah kunci untuk sukses ya, dan mereka tidak pernah refleksi atau meninjau apa yang mereka sudah lakukan. Mereka hanya berpikir, saya sudah lakukan 8 core gitu ya. 8 core kan membaca buku ya, nonton VOD, sharing produk ya, mencintai produk, hadir seminar, pokoknya sudah ikutin semua. Tapi mereka tidak berpikir bahwa tindakan mereka ini sebenarnya ada kemajuan atau tidak gitu ya. Apakah ini efektif atau tidak ya? Misalkan, saya masih ingat waktu anak saya masih kecil, kami didik dia dengan tugas-tugas di rumah ya, seperti ngepel, ngepel lantai, di mana setiap kali dia ngepel lantai itu kami berikan menit untuk dia bisa main game gitu ya, karena dulu saya batasin untuk main game tuh hanya berapa jam sehari. Nah, untuk dia bisa mendapatkan menit ini, dia tentunya harus melakukan tugas-tugas yang di rumah ya. Tapi dia melakukan tugasnya itu asal aja, yang penting kelar aja. Hasilnya habis ngepel, ya dia dapat menit, dia bisa main game gitu ya. Nah, ini adalah seperti orang-orang kebanyakan di Atomi. Mereka kalau disuruh upline-nya, ayo dong sharing. Ya, dia sharing-sharing aja gitu ya, tapi tidak ada keinginan hati untuk memperbaiki apa yang dia sudah lakukan ya. Jadi seperti anak saya, dia ngepel sebetulnya tujuan saya ya, tujuan kami sebagai orang tua, supaya waktu dia nanti beranjak dewasa, dia tahu cara ibaratnya tugas-tugasnya rutin ya, ibaratnya misalkan setiap hari Rabu, Jumat, itu waktunya dia ngepel. Jadi sudah melakukan tindakan itu seperti kewajiban gitu ya, ada hal-hal tanggung jawab dia. Bukan hanya untuk dapat menit biar dia bisa main game gitu ya. Nah, ini sama seperti kita di Atomic. Waktu kita disuruh baca buku ya, jangan asal baca buku. Jangan asal nonton VOD, asal kelar saya sudah melakukan 8 core, tapi tidak ada impact-nya ya, tidak ada dampaknya. Nah, ini yang salah Bapak Ibu. Berarti Anda melakukan action yang tidak efisien. Dan yang terparah adalah tidak bertumbuh. Ya, Anda hanya melakukan hal-hal yang menurut Anda harus dilakukan, ya, tapi Anda tidak pernah introspeksi atau tidak pernah meninjau apakah ini efektif atau tidak. Mungkin ada kekurangan di diri saya yang harus dikembangkan dengan self development. Nah, ini Anda tidak lakukan. Dan juga kebanyakan mereka berfokus pada hal-hal yang tidak bisa mereka kontrol ya. Mereka lakukan action, betul, mereka sharing. Tapi di mana waktu ada penolakan, mereka cenderung kesal gitu ya. Padahal hal-hal yang tidak bisa dikontrol ini salah satunya adalah penolakan. Anda nggak bisa mengontrol orang merespon Anda apa waktu Anda sharingkan Atomi. Itu ibaratnya seperti Anda kesal ya dengan hujan. Di mana setiap kali hujan Anda kesel, Anda mau keluar nggak bisa ya. Itu kan hal yang Anda nggak bisa kontrol. Hujan itu Anda nggak bisa kontrol. Itu hanya Tuhan yang bisa kontrol ya. Jadi ada hal-hal di mana waktu kita menjalankan bisnis Atomi, kita harus paham dulu bahwa kita tidak bisa mengontrol semua hal. Tapi ada hal-hal yang bisa kontrol, yaitu bagaimana kita meresponi. Nah, penolakan, ya, caci maki, ataupun dikucili keluarga, ya, dikatain orang gila, ya, atau diresponi Anda ini seperti salesman dan lain sebagainya, Anda sedang jualan. Ya, ini hal-hal yang Anda bisa responi bagaimana Anda mengambil sikap positif terhadap hal-hal yang negatif tadi. Ya, bukan malah Anda mengontrol kenapa orang-orang ini begini gitu ya. Ya misalkan lah kalau waktu saya masih sekolah, saya masih ingat ada beberapa teman sekolah nggak suka sama saya gitu ya. Terus saya kesel dengan mereka. Kenapa mereka nggak nyukain saya? Saya kan orang baik. Nah itu kan hal-hal yang bodoh. Saya nggak bisa kontrol bagaimana mereka ke saya gitu ya. Tapi hal yang saya bisa kontrol adalah bagaimana saya meresponi orang-orang yang nggak suka sama saya waktu saya masih sekolah gitu ya. Nah ini adalah ya hal-hal yang mereka berfokus, yaitu hal-hal yang mereka tidak bisa kontrol ya. Dan juga kebanyakan dari Atomian ya, waktu mereka melakukan action ya, Anda dibilang, wah Anda luar biasa ya, mendaftarkan member 100 lebih orang per bulan, wah luar biasa. Mereka senang ya, mereka senang dengan hasilnya, mereka menghasilkan 100 member baru ya.
Tapi mereka ingat, tidak pernah mereview apa yang dia sudah lakukan. Padahal di Atomi, yang paling penting adalah Anda menciptakan apa? Konsumer. Bukan member baru ya. Member baru itu memang penting, tapi Anda tidak akan mendapatkan penghasilan dengan mendaftarkan 1.000 member, 10.000 member, 100.000 member. Anda mulai dapat penghasilan pada saat member-member ini mulai menjadi konsumernya Atomi. Nah, Anda tahu, hal terpenting di Atomi adalah membangun jaringan consumer, consumer base, bukan member base ya. Beda dengan MLM lain di mana waktu mereka bergabung ada biaya registrasi, Anda dapat ya mungkin 20% dari sponsorship bonus ini, atau Anda dapat paket ya, mereka beli paket Anda dapat mungkin 15%, 20%, ya itu betul. Anda dibayar berdasarkan jumlah member yang mendaftar ya. Tapi kalau di Atomi tidak peduli Anda mau daftarkan 1 juta member, kalau yang belanja hanya satu, Anda tidak akan dapat penghasilan ya. Jadi penting sekali di mana Anda waktu menjalankan Atomi ya, Anda harus berfokus kepada hal-hal yang Anda bisa kontrol ya. Lalu hal-hal yang bisa membuahkan hasil di dalam bisnisnya Anda. Ya. Dan juga Anda harus fokus kepada berapa banyak jumlah konsumer yang saya ciptakan minggu ini, bulan ini, 3 bulan, 6 bulan. Ya, Anda harus bisa, ibaratnya Anda harus bisa mendeteksi bila mana action Anda ini tidak efisien, Anda harus stop. Ya. Atau juga Anda mungkin fokus kepada grup-grup yang kelompok orang yang salah. Yang mana Anda hanya fokus kepada orang-orang yang ya ibaratnya mereka nggak mampu beli produk gitu ya. Tapi Anda kejar terus mereka. Ya di mana mereka ibaratnya untuk hidup aja udah pas-pasan gitu ya. Mau pakai sikat gigi yang 14.000, mereka bilang saya nggak mampu. Ya berarti Anda fokus kepada kelompok yang salah. Ya, jadi Anda harus terus, walaupun melakukan action, Anda harus refleksi, Anda harus introspeksi, Anda cek ya kinerja Anda, dan Anda harus terus mengembangkan diri Anda. Ya, jangan seperti orang sok sibuk. Asal sibuk, Anda pikir Anda bakal sukses ya. Kalau Anda tidak melakukan kesibukan Anda dengan efisien, waktu Anda habis begitu saja, ya. Lalu Anda tidak pernah melakukan pengembangan diri, artinya Anda tidak pernah baca buku, nonton VOD, ya, konsultasi, nah melakukan 8 core inti harian checklist ini dengan rutin, ya, Anda tidak akan bisa sukses. Ingat, ini adalah kelompok kedua yang paling banyak di Atomi. Kenapa mereka tetap gagal? Ya, nah, jenis Atomian yang ketiga adalah, ya, tentunya mereka adalah dreamer, orang yang melakukan action, dan mereka orang yang terus mengembangkan diri mereka menjadi lebih baik. Ya, artinya dia paham bahwa penghasilan saya tidak akan melebihi pengembangan diri saya. Ya, penghasilan saya tidak akan melebihi apa yang saya sudah kembangkan di dalam diri saya. Ya, jadi ini adalah orang-orang yang selalu refleksi diri terhadap tindakan apa yang dia sudah lakukan, dan dia cenderung terus mau memperbaiki dirinya setiap hari lebih baik daripada yang kemarin. Ya, bulan ini saya lebih baik daripada bulan yang lalu. Tahun ini saya lebih baik dari tahun yang lalu. Jadi kalau Anda tidak pernah bertumbuh, ya, Anda seperti ibaratnya pohon yang sudah mati. Artinya Anda tahu kalau daun ya, Anda di Indonesia nggak ada musim gugur ya, nggak ada musim semi. Tapi saya yang di Kanada itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin ya atau winter. Nah, di mana waktu daun-daun dari pohon ini yang tadinya hijau ya mulai jadi kuning, merah, hitam. Nah, ini seperti Anda kalau sudah tidak pernah mau belajar, tidak pernah mau tumbuh ya, berkembang, mengembangkan diri Anda seperti daun-daunan yang sudah mati ini. Biasanya kalau sudah dikumpulkan daun-daun yang mati ini kita bakar ya. Kita buang ke pembuangan. Nah, Anda yang berasa Anda sudah ilmunya sudah mentok, bersiap-siaplah. Sebenarnya Anda sedang menuju kematian. Ya, Anda sedang menuju di mana Anda sudah tidak bisa sukses. Ya, artinya Anda sudah
mentok di plafon. Nah, orang-orang yang atau yang tidak mau mengosongkan cangkirnya, mereka berasa bahwa saya ini udah ikut bisnis beginian udah puluhan tahun. Jadi nggak usah Pak ajarin lah. Saya sudah tahu apa yang harus saya kerjakan. Nah, dia berasa cangkir dia sudah penuh, di mana tidak bisa lagi ada ilmu-ilmu baru pada saat cangkir Anda penuh, betul ya? Waktu Anda tuang akan luber gitu ya. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang yang menurut saya orang yang sombong gitu ya. Anda diatomi, ilmu Anda yang Anda bawa 20 tahun dari MLM lain itu tidak berlaku. Tidak berlaku sama sekali ya. Jadi waktu Anda mau memutuskan menjalankan atomi, pastikan Anda berani mengosongkan cangkir Anda, belajar menerima hal-hal yang baru, ya apalagi dari Mr. Park Han Gil punya ajaran, video-videonya beliau, Anda harus isi semua itu dengan hal-hal yang baru dan melakukan tindakan-tindakan yang efisien, yang artinya ada hasilnya, ada pengembangannya setiap kali Anda lakukan, Anda bisa ukur. Ya ada tolak ukurnya bahwa home party yang kali ini saya lakukan ini ke grup atau kelompok orang yang tepat. Yang mereka memang mampu beli produk atau mereka orang-orang yang mungkin mau merubah hidup mereka dengan Atomi. Ya, jangan salah fokus terhadap orang-orang yang memang nggak mau merubah hidup mereka atau mereka yang tidak peduli akan hidup mereka. Saya kasihan Pak Mike lihat hidupnya dia ibaratnya morat-marit seperti itu ya. Saya mau merubah hidup dia. Ya, tapi Anda ingat kalau orang sendirinya ini tidak mau dirubah, Anda nggak bisa melakukan apa-apa. Anda nggak bisa merubah pasangan Anda kan? Anda bisa rubah istri Anda, misalkan dia kesel sama Anda, terus Anda bikin dia senang dengan Anda. Anda nggak bisa merubah seseorang, bahkan itu pasangan Anda atau istri suami Anda. Gimana dengan member Anda? Anda nggak akan bisa rubah, Bapak. Ya, seperti orang menaiki anak tangga ini. Kalau kita mau naik tangga, kita harus apa? Ulur tangan kita kan ke anak tangga berikutnya, anak tangga berikutnya, anak tangga berikutnya. Nah, kalau orang tersebut nggak mau mengulurkan tangan, kita yang naikin dia, bisa nggak sampai atas? Nggak bisa, Bapak Ibu. Anda juga akan ikut jatuh ya. Jadi penting sekali waktu kita mau menolong orang, ya syarat pertamanya adalah orang ini tersebut mau ditolong. Ya, dia yang mengulurkan tangan minta ditolong. Baru itu bisa ditolong. Nah, jadi sama waktu Anda melakukan tindakan action, jangan melakukan kepada orang-orang yang salah. Yang Anda pikir Anda mau bantu supaya dia bisa merubah hidupnya, padahal dianya sendiri nggak peduli dengan hidup dia. Dia sendiri nggak peduli atas kekurangan dia, ya hidupnya yang selalu pas-pasan. Dia nggak mau berubah. Kenapa Anda harus berubah? Ya, fokus kepada orang-orang yang memang mau bertumbuh, orang-orang yang pertama yang sudah memiliki impian, ya. Kalau nggak ada impian, udah lewatin aja, ya. Orang-orang yang mau melakukan action, yaitu Anda bisa tolak ukurnya apakah action ini efisien, ada hasilnya, ya. Actionnya tidak hanya seperti yang tadi anak saya tadi hanya cepat-cepat ngepel supaya bisa main game, atau orang-orang yang melakukan action tapi itu sebetulnya untuk pengembangan diri dia, ya. Anda harus bisa menolak ukur ini semua ya. Jadi tiga jenis atomian ini adalah seperti yang slogan 2024 Mr. Park bilang ya, yang di belakang ini, yaitu be excellent atau menjadi luar biasa. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang dimana mereka mampu ya bisa menjadi orang yang luar biasa. Artinya orang-orang yang terus melakukan action yang efisien, yang efektif dan terus bertumbuh ya, terus berkembang, ada pengembangan diri atau self development dan terus punya impian yang tinggi, super dream ya. Orang-orang ini akan bisa masuk ke kategori yang luar biasa ini. Nah, bagaimana kita bisa sukses kalau saya tetap tidak mampu, Pak Mike? Nah, kan ada orang-orang yang tidak mampu kan untuk melakukan hal-hal tersebut. Makanya slogan yang tahun ini Mr. Park bilang, be excellent, be extreme,
Menjadi luar biasa atau menjadi ekstrim, ya. Nah, ini adalah slogan Mister Park yang terbaru. Menjadi luar biasa, be excellent, itu adalah 3 jenis atomian yang saya sudah jelaskan sebelumnya. Nah, bagaimana kalau saya tetap tidak mampu, Paman? Anda harus menjadi ekstrim, ya. Kata-kata ini mungkin agak bingung ya. Ekstrim ini apa, Paman? Ya. Ekstrim ini saya mesti ngapain gitu ya. Nah, ini adalah kategori orang-orang yang tadi ya tidak mampu pengembangan dirinya, tidak mampu mentok gitu ya, ataupun orang-orang yang punya mungkin disabilitas ya, atau ada cacat mental ataupun ya pokoknya ada keterbatasan dia gitu ya untuk tidak bisa mampu. Nah, beruntungnya kita di Atomi, orang-orang seperti ini tetap bisa sukses. Ya, asalkan, nah ada asalkan ya. Anda mau jadi orang gila. Kalau Anda sudah tidak punya kemampuan untuk menjadi luar biasa ya, ini adalah orang-orang yang pasti ya, orang yang luar biasa ini melakukan atomi minimal 8 jam. Tapi ada orang-orang yang nggak bisa, ya orang-orang yang sakit, yang nggak punya kemampuan untuk bisa hadir ke seminar dan lain sebagainya, ya, yang bisa melakukan atomi hanya 1 jam. Nggak ada pilihan lain, Anda harus jadi orang gila. Ya, kalau yang kategori ini masih berpikir, aduh Pak Max saya nggak mau lah, dicap nanti saya jadi orang gila. Nah, menurut saya ya sudah lah, Anda nggak usah sukses. Ibaratnya Anda udah nggak punya pilihan lain ya. Anda udah nggak bisa mengembangkan diri Anda nggak bisa melakukan 8 jam sehari, Anda sudah nggak punya kemampuan secara fisik dan mental, tapi tetap nggak mau jadi orang gila, terus mau jadi apa? Terus Anda berharap ada dewa atau Tuhan turun ke bumi nolongin Anda, itu tidak akan pernah terjadi. Jadi Anda harus jadi ekstrim. Ini pesannya Mister Park loh. Anda harus jadi ekstrim artinya apa? Anda harus 180 derajat dari yang Anda kerjakan sekarang. Paham ya? Anda malu-malu, Anda jadi tidak malu. Anda introvert, Anda harus jadi ekstrovert. Ya. Anda biasa ngomong 3 orang sehari, Anda sekarang ngomong 30 orang sehari. Ya. Karena di Atomi, kuncinya adalah kita mencari leader yang bisa menjadi orang yang luar biasa yang seperti ini. Kalau Anda nggak ngomong 30 orang, 300 orang sehari ya, Mister Park bilang ajarkan berapa? 100 orang. Nah, Anda harus lakukan untuk Anda yang di kategori ini. Anda sudah nggak mampu menjadi orang luar biasa, Anda harus lakukan ketemu orang 100 ya, supaya Anda bisa ketemu orang yang bisa melakukan hal-hal yang luar biasa. Kalau Anda belum ketemu, jangan berhenti. Lakukan terus. Menjadi ekstrim 180 derajat dari apa yang Anda lakukan sebelumnya. Biasa Anda keluar 1 jam, cuma ketemu teman, ngopi-ngopi, ya. Sekarang Anda ketemu 1 jam dengan 100 orang yang belum pernah dengar Atom. Teman Anda ajak, yuk ngopi yuk. Habis jalan pagi kita ngopi. Aduh nggak bisa, saya mesti berserang. Bertemu 100 orang sehari. Inilah Anda. Ya. Kalau Anda sudah tidak mampu menjadi orang yang luar biasa, jadilah orang yang ekstrim. Nah, tapi Pak Mike, gimana kalau tetap nggak ada yang mau? Ya. Nah, itu adalah hukum pemikiran sendiri yang Mister Park ajarkan. Apa itu hukum pemikiran sendiri? Artinya, waktu Anda menjelaskan atomi, itu tugas Anda. Mereka memutuskan atau tidak, join atau tidak, beli produk atau tidak, itu tugas mereka. Jadi Anda nggak usah ambil tugasnya mereka. Tugas Anda adalah menjelaskan, men-sharingkan tentang atom. Itu saja. Ya, hukum pemikiran diri sendiri. Jadi waktu Anda sudah jelasin, Anda nggak usah pikirin. Orang ini mau join apa enggak ya? Orang ini mau beli apa? Saya salah ngomong apa? Itu bukan urusan Anda. Urusan Anda ngomong dengan 100 orang sehari. Beres. Ya, lakukan ini bila Anda mau sukses di Atomi sebagai kategori yang harus menjadi ekstrim. Nah, ada video yang Mister Park kasih ya, dia buat video singkat 4 menitan.
di mana bisa menjadi seorang salesman yang handal ya. Ingat Bapak Ibu, di sini kita Atomi ini ya, kita bukan menjual produk ya. Yang jual produk si Atomi. Ataupun kita tidak menjual bisnis Atomi ya, yang menjual si Atomi. Nah, kita menjual ide bagaimana orang bisa sukses melalui bisnis Atomi, ataupun ide kenapa mereka harus pakai produk Atomi ya, dari mungkin value-nya ataupun harganya, ataupun ya mungkin untuk memperbaiki kesehatan dia. Nah, ini Anda harus bisa jualan. Ada skill-nya Bapak Ibu ya. Tapi walaupun Anda nggak bisa pun, ada bocorannya, ada secretnya ya, rahasia dari Mr. Park yang kita bisa nonton di video ini. 제품 공부라든가 이런 거 너무 많이 하지 마세요. 많은 네트워크 마케팅 회사들이 왜 제품 공부를 많이 시키는 줄 아세요? 그 이유는 딱 한 가지예요. 왜 이 제품이 이렇게 비싼가를 설명하는 거예요. 여러분들 공부하지 마세요. 저희 제품은 공부할 필요가 없어요. 여러분들 할인 매장 가가지고 물건 살 때 공부해가지고 사요? 공부를 안 하고 파는 게 훨씬 더 좋아요. 내가 써보니까 좋더라. 이게 비싼 게 아니니까 내가 써보니까 괜찮아 그러면은 그냥 팔려야 되는 거예요. 여러분들 그렇게 파세요. 2,900원짜리 치약을 파는데 무슨 공부를 해가지고 파냔 말이에요. 공부하지 마세요. Attitude is everything. 태도가 모든 것의 전부다. 태도가 중요한 거예요. 태도가 달라지려고 하면은 일에 미쳐야 되는 거예요. 미친 사람만이 미칠 수 있다고 그러죠. 불광불급이에요. 미치지 않으면은 미칠 수가 없다. 도달할 수가 없다 하는 거예요. 한 달에 3천만 원, 5천만 원씩이 내 통장에 들어온다고 하면은, 들어오면은 여러분은 미쳐요, 안 미쳐요? 미쳐버리지. 그러니까 그게 주머니 속에 들어온다고 확신을 갖기만 하면은 여러분들은 미치게 돼 있어. 미치기만 하면은 이루어진단 말이에요. 미친 듯이 해낼 수 있어. 거기에서 능력이 나오는 거예요. 없는 능력이 나오는 거예요. 정말 성공한 나의 모습을 그리면은 내 삶의 태도라든가 이런 것들이 전부 다 성공자의 자세로 바뀌어버리는 거예요. 태도로 바뀌어버리는 거예요. 그러면 그거를 보고 사람들이 끌려오게 돼 있는 거예요. 내가 얘기를 했는데 안 끌려오더라. 얘기하다가 안 되면 안 되는데요. 그러니까 뭘 하고 다니냐면 안 되는 걸 확인하러 다니고 안 된 거 확인된 걸 스폰서한테 보고하고 자빠졌는 사람들이 있어. 그런 사람들이 되겠냐고. 되는 사람들은 이거는 되게 돼 있다. 나는 될 때까지 한다. 나는 3천만 원, 5천만 원을 버는 사람이 반드시 돼야 된다. 그래서 정말 부모님도 내가 잘 모시겠다. 부모님 20만 원, 30만 원 용돈 드리는 것이 아니고 200만 원, 300만 원 생활비를 드리겠다. 어려운 친구들을 돕겠다. 가족들을 행복하게 만들어주겠다. 이게 속에서 넘쳐나야 되는 거예요. 정말 사랑하는 사람들이 있다고 하면은 그 사랑하는 사람들을 위해서 여러분들이 마음속에 용광로처럼 뜨거운 열정을 가지고 이 애터미 사업을 해내야 되는 거예요. 반드시 3천, 5천을 버는 성공자가 되겠다고 여러분들이 매진을 해야 된다는 거예요. 에? 이놈아! 마살주얼은 어찌하면 말을 팔 수 있습니까? 간단하다. 도사가 되면 된다. 간절하게 말 팔 생각만 하면 미치지. 불광불급. 미치면 미치고 못 미치면 못 미친다. 미치면 도사가 된다. 말장난! 나 그거 하러 온 거 아닙니다. 이놈아, 내가 양반이냐? 말장난 나부랭이나 하게? 네가 어금부에 잡혀갔는데 오늘 중으로 말을 팔아오면 살려주고 못 팔면은 죽는다. 그래도 못 팔겠느냐? 말 파는데 말을 다 알아야 되는 건 아니야. 알면 좋은 거지. 이거 못 팔면 네 새끼들이 다 굶어 죽는다 생각하면 간절해진다. 간절해지면 다 도사가 되게 되어 있어.
Nah, di sini ada terjemahannya agak ngaco yang terakhir ya. Jadi yang tadi yang baju putih tanya ke Mister Park gini ya, bagaimana saya bisa jual kuda? Dia bilang kan, dia tanya gitu kan. Lalu Mister Park bilang gini, Anda harus pikirkan kalau Anda nggak jual kuda malam hari ini, anak Anda mati. Anda bisa nggak jual kuda? Anda pasti cari jalan jual kuda malam hari ini. Kenapa? Kalau nggak anak Anda mati. Nah, itu artinya kita harus menaruh ya bukan diri kita sebagai tujuan menjalankan atomi, tetapi kita taruh orang yang kita cintai sebagai tujuan menjalankan atomi. Kalau Anda menaruh diri Anda sebagai tujuan menjalankan atomi, Anda pasti berhenti di tengah jalan. Waktu Anda menemukan kesulitan, nggak bisa jual kuda seperti tadi, ya, dia menyerah. Tapi kalau anak dia mati, kalau dia nggak jual kuda, dia akan cari jalan sampai terjual kuda tersebut. Nah, ini adalah kelompok orang yang harus melakukan atomi secara ekstrim. Karena Anda nggak punya lagi peluang untuk bisa sukses di dunia ini. Anda nggak mampu menjadi orang yang luar biasa. Artinya Anda harus menjadi orang yang ekstrim. Anda harus menjadi orang gila untuk mencapainya. Ya, hanya orang gila yang bisa mencapainya. Itu adalah kelompok orang-orang yang kedua ini. Jadi kalau Anda sudah tidak punya skill, kemampuan untuk mengembangkan diri Anda harus lakukan ini, Bapak Ibu. Ya, yang Mister Park ajarkan. Kalau saya tidak sukses di atomi, anak dan istri saya atau suami saya akan mati. Bisa nggak Anda punya prinsip kehidupan Anda seperti itu? Ya, Anda taruh kesuksesan Anda untuk mereka. Ya, jadi Bapak Ibu, kita mesti paham bahwa Anda di atomi ini bukan untuk Anda. Makanya jangan keluar kata-kata, bagaimana saya menjalankan bisnis atomi? Bagaimana saya bisa sukses di atomi? Kata bagaimana itu Anda harus buang. Ya. Yang Anda harus ganti adalah mengapa saya harus sukses di atomi. Kalau Anda sudah paham mengapanya ini Anda harus sukses di atomi, Anda akan terus lakukan. Ya. Just do it. Hanya lakukan saja. Udah, nggak usah banyak pikir kalau ini, kalau itu udah kata-kata yang Anda tidak perlu ucapkan. Yang perlu Anda ucapkan, kenapa ya saya harus sukses? Oh, buka lagi Anda buku life skenario. Untuk anak saya harus sekolah, saya harus pindah rumah, mungkin rumah saya bobrok ataupun saya belum punya rumah, masih ngekos. Saya harus berikan orang tua ya, sudah semakin tua dan lain sebagainya ya. Kesehatan Anda mungkin Anda harus berobat dan nah, jadikan ini ya ibaratnya harapan satu-satunya kalau Anda tidak sukses, hal-hal tersebut mati. Nah, Anda pasti gila-gilaan. Anda nggak usah diajarin caranya gimana, caranya ngomong. Anda akan ngomong sendiri dengan caranya Anda. Sampai Anda ketemu, ini loh cara yang terbaik, cara saya menjalankan atomi. Sampai Anda sukses. Ya, oke, jadi ingat, kita tidak merekrut atau membawa orang dengan menjanjikan mereka membuat hal-hal yang misalkan Anda akan jadi milioner gitu ya. Jangan sekali-sekali Anda menarik orang dengan uang. Karena pada saat Anda menarik mereka dengan uang, pada saat mereka tidak menghasilkan uang, mereka akan keluar dari atom. Tetapi yang Anda bisa tawarkan adalah impian-impian mereka, Anda bisa gali, Anda bisa bantu ingatkan mereka. Kalau Anda tidak lakukan hal ini semua, Anda nggak akan mencapai impian Anda. Uang Anda nggak usah cari. Uang akan ikut secara otomatis pada saat impian-impian ini mulai tercapai. Jadi di Atomi itu bukan menampilkan kekayaan yang mega. Anda kalau hadir ke seminar Atomi, Anda nggak akan melihat mobil mewah, rumah mewah ya sebagai latar belakang pencapaian di Atomi sebagai nggak ada Bapak Ibu. Walaupun ada Imperial Master pun Anda nggak akan menunjukkan hal-hal tersebut.
Karena di atomi kita tidak diajar mengejar materi, ya, mengejar hal-hal yang berkilau. Tapi di atomi kita diajar mengejar impian-impian kita sendiri. Ya, inilah impian-impian kita yang kita harus capai melalui atomi. Atomi memberikan suatu alat untuk kita semua bisa mencapainya, walaupun ya kemungkinannya di kehidupan kita udah nggak mungkin tercapai. Ya, contohnya saya lah. Saya nggak mungkin punya penghasilan 1 miliar, Bapak Ibu. Mau saya jungkir balik sebulan ya, bukan setahun ya, 1 miliar sebulan. Mau saya jungkir balik salto-salto tiap hari juga nggak akan capai. Jadi saya udah nggak punya impian, saya bisa merubah hidup saya dengan penghasilan 1 miliar sebulan yang saya nggak akan bisa capai. Jadi saya taruh atomi ini sebagai satu-satunya harapan saya untuk menggapai impian-impian saya. Memang uang bukan segalanya, tapi impian perlu uang, Bapak Ibu. Ya, memang uang nggak dibawa mati. Tapi kalau kita nggak punya uang, hidup seperti mau mati. Ya, jadi kita masih di dunia ini, kita perlu uang. Di mana uang ini memang nggak bisa membeli kebahagiaan. Tapi dengan uang ini kita bisa melindungi kebahagiaan kita. Karena sumber cekcok daripada keluarga, sumber daripada orang cerai itu uang. Boleh dicek statistik. Bukan karena mereka nggak cinta, mereka tetap cinta. Tapi kalau nggak ada uang, mereka udah hilang cintanya ibaratnya. Emang cinta bisa kasih saya makan? Kan ada istilah seperti itu ya. Jadi sumber cerai itu karena uang. Jadi Anda harus bikin ya suatu target di mana uang itu udah bukan segala-galanya. Ingat, kalau Anda tidak punya uang, uang itu menjadi segala-galanya. Ribut karena uang, cerai karena uang, ya berantem karena uang, anak juga ribut sama kita karena uang. Karena uang itu segala-galanya kalau kita nggak punya uang. Makanya ini harus disingkirkan dulu. Karena kalau nggak kita nggak bisa lihat yang lain. Lihatnya cuma uang aja. Ya, padahal di belakangnya ada mimpi-mimpi kita tuh. Ketutupan dengan uang. Karena kita nggak punya uang. Ya, jadi kita harus singkirkan dulu ini permasalahan dengan uang melalui atomi. Karena dengan Anda kerja gila-gilaan 3 sampai 5 tahun, Anda nggak perlu lagi cari uang. Uang udah cari uangnya sendiri. Ya, apalagi Anda sudah auto sales masuk penghasilan 25 sampai 50 juta sebulan. Anda nggak perlu kejar-kejar uang lagi. Anda tidur, uang masuk. Ini yang dimaksud. Ya. Jadi pada saat Anda sudah uang udah bukan segalanya, Anda bisa fokus ke hal-hal yang lebih penting. Istri Anda, suami Anda, anak Anda, orang tua Anda, impian Anda, mau beli rumah, punya mobil baru, punya bisnis, ya. Jadi kesampingkan uang ini dengan cara kerja gila-gilaan. Jadilah orang gila. Ya. Lakukan atomi dengan ekstrim atau Anda lakukan dengan luar biasa. Kalau Anda nggak punya kemampuan dengan yang hal-hal yang luar biasa tadi, lakukan dengan ekstrim yang ini. Menjadi 180 derajat orang sebelumnya. Ya, Anda yang kemarin. Hari ini Anda harus 180 derajat dari Anda yang kemarin. Besok Anda harus 180 derajat dari Anda hari ini. Ya bukan balik ke yang jelek ya, tapi 180 derajat ke yang lebih baik, ke yang lebih baik. Ya. Karena hanya dengan hal ini ya yang dibilang dengan baby step, langkah-langkah kecil, kelihatannya ini sederhana ya. Ngomong ketemu orang lebih banyak, ya, melakukan hal-hal yang baca buku yang lebih banyak ya, tadinya 5 menit jadi 10. Ini baby step, tapi dengan baby step ini Anda bisa meraih hal-hal yang jauh lebih besar atau hal-hal yang luar biasa. Ya. Jadi saran saya Anda jangan bertanding dengan siapapun ya. Anda bertanding dengan diri Anda sendiri. Anda harus jauh lebih baik hari ini dari sebelumnya. Dan Anda setelah itu Anda lihat kelompok di mana Anda berada, ya, misalkan mereka sudah jadi sales master. Nah, Anda bertanding dengan mereka. Kenapa kalau mereka bisa jadi sales master, saya nggak bisa?
Anda sudah jadi sales master, orang itu jadi diamond, ketemu di seminar. Nah, Anda bertanding dengan dia. Kenapa dia jadi diamond? Saya nggak bisa. Ya, lalu Anda sudah jadi diamond, dia naik Sharon, ketemu lagi di seminar. Nah, Anda bilang, kalau dia jadi Sharon, saya bisa jadi Sharon. Ya, jadi jangan stop dengan kesuksesan Anda yang kemarin. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini yang mematikan. Di mana Anda berasa Anda sudah sukses, Anda hidupnya sudah nyaman, lalu Anda nggak mau melakukan hal-hal yang lebih, ya. Nah, ingat seperti tadi, daun yang sudah mulai menghitam akhirnya akan dibuang, ya. Jadi di mana pada saat Anda sudah hidupnya nyaman, apalagi Anda sudah sekarang saatnya sudah punya pekerjaan yang bagus, gaji yang tinggi, ya, atau bisnis yang lancar, Anda hidup sedang nyaman, inilah saat yang paling tepat menjalankan bisnis Atomi. Kenapa? Karena Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Ya, Anda mencegah kan lebih baik daripada mengobati kan? Ada nggak orang yang bilang seperti ini ya? Ah, saya tahu gula itu memang nggak bagus ya, bisa bikin diabetes, kencing manis. Tapi nantilah saya stop makan gula, minum yang manis-manis setelah saya dapat kencing manis. Setelah saya kena diabetes. Ada nggak yang bilang seperti itu? Atau Anda tahu, saya tahu makanan-makanan ini banyak mengandung minyak, kolesterol tinggi gitu ya. Anda makan soto-sotoan babat gitu yang pakai, wah itu banyak kolesterolnya. Tapi nanti saya berhenti makan beginian kalau saya sudah kena serangan jantung. Setelah saya lumpuh, kena stroke. Ada yang kayak gitu. Atau Anda bilang, saya tahu Atomi bisnisnya bagus, tapi nantilah saya jalankan Atomi kalau saya sudah jatuh bangkrut, atau kalau saya sudah kehilangan pekerjaan, atau kalau bisnis saya udah nggak bisa operasi lagi, baru saya jalanin Atomi lah. Itu kan perkataan yang bodoh. Ya, justru sebelum hal-hal ini terjadi, Anda cegah. Di mana Anda kalau sedang hidupnya nyaman, ini artinya Anda punya waktu luang yang banyak sekali, Bapak Ibu. Anda punya free time. Nah, kebanyakan dari kita kalau hidup sudah nyaman, punya free time, kita lakukan hobi-hobi kita kan? Hal-hal yang kita sukai kan? Jangan. Pulang kerja udah capek, kayaknya pengen nonton sinetron. Jangan. Nanti Pamek kalau saya nggak nonton sinetronnya kelewat. Saya bilang, kamu sukses dulu di Atomi. Ya, ada waktu luang, jangan nonton sinetron. Jangan pergi sama teman. Jangan pergi sama keluarga kalau bisa. Ya, jangan lakukan hal-hal yang Anda sukai atau mungkin Anda vacation 2 minggu. Jangan, Bapak Ibu. Hidup Anda sedang nyaman, justru Anda harus gila-gilaan kerjain Atomi. Kenapa? Nanti kalau Anda sudah sukses, ingat 3 sampai 5 tahun Anda sukses di Atomi, Anda mau tiap detik nontonin sinetron, Anda bisa. Anda nggak perlu kerja lagi. Anda mau tiap detik nontonin drama Korea, Anda bisa. Anda mau tiap hari keliling vacation ke tiap kota ke luar negeri, Anda bisa. Ya, ini yang dibilang dengan delayed gratification, penundaan masa kenikmatan. Kebanyakan dari kita mau cepat-cepat nikmatin. Saya udah kerja capek. Seharian saya di kantor, lembur, punya bisnis, buka 12 jam. Saya pulang mau ngaso. Ingat, hidup Anda sedang nyaman, inilah waktu terbaik jalankan bisnis Atomi. Ya, pada saat Anda sudah sukses, Anda nggak usah buka bisnis yang dulu, Anda nggak perlu kerja, itu pilihan Anda. Uang sudah Anda singkirkan. Anda nggak perlu lagi kerja untuk cari uang. Karena uang sudah urus dirinya sendiri melalui sistem bisnis Atomi. Penghasilan sistem di Atomi. Ya. Jadi, kapan masa terbaik Anda jalankan Atomi? Kemarin. Jadi, jalankan Atomi semasa Anda masih hidupnya nyaman. Jangan tunggu sampai Anda sudah hilang kerjaan, bisnis bangkrut, baru sibuk jalanin Atomi. Itu sudah terlambat. Kenapa? Karena membangun bisnis perlu waktu.
ada prosesnya. Membangun jaringan konsumen itu perlu waktu, tidak mudah dan tidak cepat. 구독, 좋아요 눌러주세요.